dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya pendengar, update kunjungan Menteri UMKM di Labuan Bajo. Untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kadis Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, ada Teresia Asmon. Selamat pagi Bu Nei. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Juga seluruh pendengar yang berada. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nei, sehat? Baik, puji Tuhan, luar biasa sehat. Oke, Bu Nei, ini kita dapat informasi kalau Menteri UMKM lagi ada kunjungan ke Labuan Bajo begitu Bu Nei? Oh iya, itu kunjungan Pak Menteri. Oh iya, oke. UMKM ya ke Labuan Bajo. Oke, kemarin baik. ya. Iya. Kemarin 2 hari lalu. Oke, baik. Bu Nei, ini bisa disampaikan Bu Nei agenda utama kunjungan Menteri UMKM ke Labuan Bajo kemarin tuh apa saja Bu Nei? Iya. Untuk kunjungan Pak Menteri kemarin memang secara khusus itu bicara terkait akses pembiayaan permodalan untuk pengusaha UMKM, kemudian KUR, pengelola KUR, dan yang paling luar biasanya yang selama ini Bank NTT sejak 2019 itu tidak menjadi bank penyalur KUR. Nah, kemarin sudah ada perjanjian kerjasama antara Kementerian Kemenkop UKM dengan Direktur Bank NTT, Direktur Utama Bank NTT, bahwa Bank NTT juga sebagai mitra selain Bank Himbara untuk menyalurkan KUR untuk pelaku UMKM di NTT gitu. Dan jadi kemarin itu launchingnya di Labuan Bajo untuk NTT. Itu berita baiknya. Oke. Ada berapa berita Ibu bisa disampaikan Ibu? Berita baik dan berita apa nih Bu? Iya, berita baiknya ya itu jadi kemarin juga karena semua kemarin juga secara simbolis ya langsung diserahkan bantuan-bantuan KUR untuk beberapa pelaku UMKM dari beberapa mitra, seperti misalnya dari beberapa bank ya kemarin yang hadir itu sudah dengan penerimanya, jadi langsung ditandatangan di depan Pak Menteri. Itu ada seremonial penyerahan akad untuk beberapa pelaku UMKM. Dan sebelum Menteri datang itu semua mitra, semua bank dan penyalur ultramikro juga seperti Pegadaian itu melakukan sosialisasi langsung ke pelaku UMKM. Jadi kita menghadirkan UMKM yang sudah pernah mengakses KUR dan juga UMKM yang belum pernah mengakses KUR. Jadi ada sharing sesi antar UMKM bahwa memang KUR ini disediakan oleh pemerintah dan bisa diakses dengan mudah gitu. Karena kadang-kadang yang belum pernah coba minta tetapi sudah ditakut-takutin itu sulit. Jadi akhirnya niatnya untuk pinjam akhirnya tidak pinjam. Ternyata setelah di-share oleh teman-teman yang lain yang mungkin yang akunnya aktif dan mungkin sudah pinjaman kesekian, ternyata memang sangat membantu usaha UMKM dibandingkan misalnya melalui rentenir. Betul. Menyulitkan begitu. Jadi itu sih kemarin jadi sangat senang, sangat bangga, dan kemarin ya berharap nanti serapan KUR di Manggarai Barat itu bisa jauh lebih cepat, jauh lebih banyak, mudah diakses oleh teman-teman pelaku UMKM. Oke. Kalau dari sektor UMKM sendiri Bu, yang menjadi fokus perhatian dalam kunjungan kali ini tuh ada apa saja Bu? Iya, semua UMKM ya. Jadi karena di Direktur ini kan semua pelaku UMKM baik yang bergerak di sektor hulu, di pertanian, peternakan, juga di sektor-sektor lain, pengolahan. Terus itu pasti itu semua jenis. Yang penting syaratnya mutlaknya adalah pelaku usaha gitu. Kalau dari respon dari pelaku UMKM ini seperti apa Ibu? Ya tentu sangat antusias, apalagi yang kemarin langsung mendapat
apa namanya, sudah langsung dicairkan, disalurkan kurnya. Jadi prosesnya lebih cepat. Jadi kemarin itu di Aula Setda tidak hanya sosialisasi, tetapi langsung penyerahan kur itu kepada beberapa. Jadi masing-masing mitra bank kemarin sudah ada beberapa, misalnya dari usulan UMKM yang mengajukan pinjaman, di penyerahan serah terimanya dilakukan kemarin di depan Pak Menteri gitu. Oke, berarti memang langsung di lapangan langsung di lapangan dicair gitu. Jadi ada yang mungkin misalnya baru bertemu dan coaching dengan beberapa teman-teman mitra bank dan pegadaian. Ya, proses selanjutnya nanti setelah itu. Gitu. Intinya lebih mudah, tidak harus datang lagi gitu. Jadi dibuka booth masing-masing kemarin. Iya betul. Yang ada di sana untuk konsultasi pinjaman. Kalau tantangan utama dari apa yang ditemukan dari Menteri Pengembangan UMKM sendiri di Labuan Bajo itu apa, Bu? Iya, sesuai arahan Pak Menteri juga gini, bahwa pemerintah itu sudah sudah sangat banyak programnya untuk membuka akses pembiayaan ke pelaku usaha. Salah satunya kan KUR, juga ada yang kalau di Kemenkop UKM kan itu ada LPDB juga gitu, untuk pinjaman untuk koperasi, tapi untuk usaha koperasi. Nah, tapi yang mungkin masih menjadi hambatan adalah ya di UMKM itu sendiri. Jadi mungkin ada yang melakukan pinjaman tidak untuk usaha produktif, jadi macet begitu. Jadi bank menjadi hambatan untuk pembiayaan kemitraan untuk pinjaman dengan bunga ramah UMKM. Jadi lebih ke antusiasme dan semangat pelaku UMKM. Memang ini PR-nya adalah PR kita juga, PR pemerintah juga, bagaimana melatih UMKM itu tidak hanya melatih bisnis, usaha atau ininya, tetapi juga manajemen atau tata kelola keuangan. Itu juga menjadi penting. Jadi kemarin diharapkan juga, jadi bank ini tidak hanya menjadi penyalur uang, tetapi juga pendampingan, bukan pendampingan bisnis, tapi pendampingan untuk literasi dan tata kelola keuangan UMKM. Jadi dan itu sinergi dengan dinas, dengan pemerintah daerah atau dengan siapapun mitra pembangunan untuk melatih bisnis, melatih usaha, tetapi kapasitas dan literasi keuangan itu bank juga harus berkontribusi. Begitu. Jadi mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini terjadi. Jadi, usahanya jalan, tapi literasi keuangan, tata kelola keuangan itu juga baik untuk UMKM, bagus untuk UMKM. Kalau dari pemerintah sendiri, strategi apa yang direncanakan pemerintah sendiri untuk melanjutkan kegiatan ini tadi, Bu? Iya, ini kan bukan kegiatan pertama ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga sebelum efisiensi itu sangat sering kita bermitra dengan bank, juga kegiatan bersama Kementerian UKM, itu sosialisasi terkait akses pembiayaan KUR. Nah, memang progres kita sih lumayan baik ya, mungkin dibandingkan yang lain. Jadi dari 12 ribuan sekian data pelaku UMKM yang ada di Manggarai Barat, itu kurang lebih hampir 5.000-an sekian itu sudah mengakses KUR. Jadi akunnya aktif, berarti kan sedang melakukan pinjaman. Belum lagi yang misalnya sudah naik karena dulunya KUR, sekarang dulunya misalnya pinjaman mikro, karena bisnisnya jalan, dia sudah kategori mengakses pinjaman menengah gitu. Jadi kami memang sejauh ini ya data-data pelaku itu berkoordinasi dengan bank supaya nanti kita melihat dari satu data UMKM kita yang ada 12 ribuan sekian, berapa banyak dan siapa. Jadi kalau angkanya kan kita sudah tahu, hampir setengahnya sudah dapat, tetapi orangnya siapa dan ada dari mana, dari sebaran dari kecamatan mana, dan nanti itu mungkin menjadi strategi kita untuk lihat kalau misalnya ada kecamatan yang mengakses kurnya sangat rendah, itu nanti kita cari tahu lagi itu kenapa, apakah memang ketiadaan bank, kantor cabang atau apapun di sana, atau mungkin apa. Jadi itu yang nanti akan ada pendampingan dan sosialisasi khusus untuk wilayah-wilayah yang memang dari kami nanti akan berkoordinasi dengan bank untuk meminta sebaran kecamatan ya, maksud sebaran wilayah dari para debitur untuk KUR itu. Gitu sih. Terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan pesan dan juga
pesan-pesannya untuk pelaku UMKM di Manggarai Barat itu di Labuan Bajo? Iya, ya memang ya, kondisi kita sekarang seperti keluhan teman-teman kemarin bahwa ini gejolak pariwisata itu juga sangat berdampak kepada UMKM ya, khususnya UMKM yang ada di Labuan Bajo sekitar dan sekitarnya. Jadi harapannya tetap semangat, tetap produktif, dan kalau misalnya ada masalah-masalah terkait hambatan permodalan segala macamnya, ya jangan ambil cara pintas dengan ini. Sekarang kan lagi viral juga kan ya di Manggarai Raya ini, bahwa keuangan ada di mana-mana untuk pinjaman, tetapi tidak ramah UMKM. Jadi jangan takut untuk mendekati bank. Kalau misalnya butuh dampingan, ya ke dinas saja, ke dinas. Teman-teman di dinas sangat dengan senang hati mau mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk dipertemukan dengan bank. Terus yang berikut juga ya, untuk yang pemula yang masih kategori ultramikro, usaha ultramikro, itu juga banyak yang terjerat dengan rentenir yang di luar sana. Jadi ultramikro itu bisa diajukan di Pegadaian dengan bunga yang sangat rendah, itu bunganya di bawah KUR ya, dan itu yang tahunan. Jadi nanti mungkin untuk informasi detail lebih lanjut, itu pasti nanti akan kami umumkan. Jadi yang mungkin bagi yang tidak mengikuti sosialisasi kemarin, itu bisa diakses di Pegadaian. Oke. Ada lagi Bu Nei? Dan yang terakhir mungkin gini, kalau mau itu bisa diakses semua. Manakala Bapak Ibu sekalian pelaku usaha UMKM yang Manggarai Barat yang mungkin belum mengupdate dirinya ke dinas, itu kita ada link untuk laporkan ke dinas bahwa kalian adalah pelaku UMKM. Ya kalau misalnya ibarat kata sebagai orang dewasa kita harus punya KTP untuk diakui oleh negara, teman-teman UMKM juga itu juga harus mendaftarkan secara mandiri melalui link saja bahwa teman-teman adalah pelaku UMKM dan jenis usahanya apa, itu mengisi link saja supaya nanti ada hal lain, informasi pendampingan, pelatihan atau apapun itu bisa menyasar rekan-rekan sekalian. Karena kalau tidak ada data di kita, ya sulit nanti kita akan memfasilitasi pendampingan. Sekarang ini efisiensi, jadi tidak lagi ada zamannya kami berkeliling untuk minta nama dari desa ke desa. Jadi sekarang dengan penuh kesadaran UMKM sendirilah yang sadar bahwa saya wajib melaporkan usaha saya ke pemerintah. Tidak untuk apa? Jadi jangan khawatir, kita tidak menghitung keuntungan Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih mau supaya Bapak Ibu terdata sebagai pengusaha UMKM yang ada di Manggarai Barat. Nanti di link itu sangat detail untuk diisi, termasuk misalnya pendampingan jenis apa yang masih dibutuhkan atau apa yang sudah ada dan hal-hal yang lain. Nanti bisa menuliskan banyak di situ. Jadi kami punya database untuk itu. Dan kalaupun pemerintah tidak cukup anggaran karena efisiensi, tapi pemerintah khusus Manggarai Barat itu terlalu banyak program kemitraan dengan NGO, dengan lembaga-lembaga yang lain yang menyasar UMKM. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kesadaran juga untuk pelaku-pelaku UMKM di Manggarai Barat, Ibu ya. Betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nei. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak RRI yang selalu mengupdate informasi dari kami. Selamat pagi. Siap. Terima kasih banyak Ibu Nei. Tuhan berkati. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.